Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat cinta, saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Menuju kemana nih? Ke Bakam ya? Menuju ke Bakam. Baik, sahabat-sahabat cinta, masih di siaran 810, halaman siaran 810. Berita positif memang terbaik. Jadi melanjutkan podcast Dr. Zaril dengan tema judul yang menarik, yaitu lanjutan dari yang pertama tadi. Ini yang keduanya. Judulnya Beradu. Mengapa mau jadi YouTuber. Nah, ini YouTuber kita sebelah kanan. Dan tadi mohon maaf belum ngomong tentang YouTuber. Harus disiarkan, harus dihentikan karena harus mampir. Dan sekarang kita lanjut lagi. Bang Diki, silakan sapa para pemirsa siaran 810. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk ke kanal YouTube saya. Weh, langsung. Langsung. Gimana? Ya kan ini judulnya kan? Ya, gimana ciri khasnya? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam Solusi Matematika. Nama kanal YouTube apa, Kang? Apa? Diki Hermansyah. Diki Hermansyah. DIKI spasi Hermansyah. Hermansyah pakai Y ya. SY ya, Hermansyah. Amin. Nah, jadi tadi sudah membahas di episode pertama. Bang Guru Diki sudah membahas tentang bagaimana beliau menjadi guru bahasa Arab, guru matematika, gitar, kemudian guru bahasa Arab. Matematika perlu kita bahas atau langsung ke YouTube-nya? Langsung ke YouTube. Langsung ke YouTube ya. Berarti nanti insya Allah kapan-kapan nanti kita bikin lagi episode tentang Bang Guru Diki sebagai guru matematika yang disukai oleh murid laki-laki maupun perempuan ya. Iya. Ya. Jadi kembali ke laptop. Ini gimana ceritanya Bang Diki sampai jadi YouTuber tuh? Apa yang memotivasi? Awalnya saya berpikir jadi YouTuber itu susah ya. Ya, ternyata Harus mengedit video, harus itulah, harus Yes. punya studio lah. Ternyata tidak seperti itu. Makanya saya dorong siswa-siswa saya itu untuk menjadi YouTuber. Karena itu aset ya. Berarti itu murid Handayani ya? Ya. Mendorong ya? Dari belakang. Ya. Kalau dari depan menarik. Narik. Jadi daya tarik itu dari depan ya? Iya. Bukan di belakang ya? Yes. Di depan, di belakang daya dorong ya? Ternyata cukup mudah gitu ya. Iya. Cukup mudah menjadi YouTuber itu. Tinggal kita memilih kontennya apa. Kontennya sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau kita sering turun ke lapangan seperti Dr. Zaril Hifari ini. Amin. Ngomong-ngomong, jadi ya mencalonkan bupati ya. Amin, insya Allah 2024 Allah jadikan saya Bupati Bangka 2024. Seperti beliau karena sering turun ke lapangan, beliau kontennya kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Seperti Bang Dedi. Nah, ini Bang Dedi ini abang jauh saya nih dari Purwakarta. Dedi Mulyadi. Oh, saya pikir Bang Dedi mana? Rupanya Bukan Dedi Kampus ya, Dedi Mulyadi. Iya, channel Kang Dedi Mulyadi. Channel Kang apa? Kalau Kang Dedi itu Purwakarta, saya asli Bandung. Asli Bahasa Bandung. Sundanya beda. Kang Dedi bahasa Sundanya wayang golek banget. Wayang golek ya bahasa Sundanya. Cepet ini cepet. Oh, oke. Nah, kembali ke tadi ya. Ya. Ternyata mudah video-video itu tuh. Cukup apa yang kita bisa aja, apa yang kita mampu. Seperti saya matematika, bahasa Arab, sedikit musik, tapi musik saya sudah tidak terlalu lagi diperdalam tuh. Iya. Jadi fokus ke bahasa Arab dan matematika. Termasuk ada yang membaca berita atau membaca kultum seperti kultum ya? Buku, makanya baca buku ya? Kontennya kan di kanal YouTube saya itu seni matematika dan sastra ya. Ya? Seni matematika dan Sastra itu termasuk yang membaca tadi. Oh, termasuk Membaca berbagai macam judul buku. Iya. Jadi apa yang kita mampu itulah yang kita lakukan. Dan juga algoritma YouTube itu termasuk mudah kita pelajari. Contoh misalkan saya pernah mengupload video menggambar gunung, sampai 1.600 viewer ditonton. Gambar gunung pakai warna-warni. Ya, gambar gunung hanya 30 detik ya.
kurang dari 1 menit. Garis-garis aja berarti? Iya, gunung itu. Iya. Dikasih judul yang menarik. Ini ada suara horor di sana. Oh, itu ya. 1.600 ditonton. Ini kan Lodi kan tabungan harus 10.000 jam tayang ya. 4.000. 4.000 jam tapi 10.000 tayang. 10.000 tayang. subscriber. 1.000 subscriber, Ya. 4.000 jam dan 4.000 jam 10.000 tayang. Oh, 10.000 tayang ya? Ya, 10.000 tayang. Oh, iya iya. Jadi iya. kalau misalkan tayangan kita ada 10 ditonton oleh 1.000 orang, itu udah termasuk 10.000 tayang. Tidak. Gimana? Kalau kita punya 10 video Ya, ditonton oleh 1.000 berarti udah 10.000. masing-masing ditonton 1.000. Oh, Nah. 10 kali 1.000 ya. Tonton 1.000. Jadi Atur 10.000 nuhun Bang Diki. tayang. Nah, itu cukup mudah. Iya. Yang lumayan agak sulit itu subscriber ya. Karena kita nggak bisa memaksakan. Kan Bang Diki udah menuju 1.000 sekarang Ya, subscribernya. menuju Menuju 1.000 kan? Boleh dibocorin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nonton ini orang akan semakin tertarik mensubscribe punya Bang Diki ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan penuh Jadi rasa hormat. kalau dihitung belum sebulan sudah hampir 100 subscriber. Oh, belum sebulan ya? Belum sebulan. Kalau bikin kanalnya sudah hampir 3 tahun, cuman tidak aktif. Tidak aktif. Baru Ya? aktif lagi setelah termotivasi oleh Dr. Zaril ini. Woi, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dolarnya berapa dolarnya sekarang? Dolar. Belum sampai $100. Belum sampai $100. Belum sampai. Itu pun hanya main-main aja ya, tanpa modal studio, Iya. edit-editan ya. Modal HP. Modal Coba, HP. ya. Kalau misalkan siswa aja dari SMP memulai Iya. jadi YouTuber, setelah keluar dari SMA itu udah jadi investasi itu. Iya, benar. Investasi. Income, pasif income. Pasti income ya. Income. Lumayan. Daripada misalkan jadi buruh, tapi bukan berarti buruh itu tidak mulia ya. Iya. Semua profesi mulia. Cuman pegel juga kan, dikasih gaji sedikit, demo UMR semua. Iya. Penguasa nggak bisa diharapkan. Yang paling menarik tetap jadi buruh tapi bonus YouTuber dari juga. YouTube-nya 100 itu. juta misalkan. Silakan jadi buruh tapi kita harus ada Tambahan penghasilan. penghasilan yang lain. Kayak beliau ini dokter. Jadi Alhamdulillah. dokter apa gratis ya? Dokter BPJS. Dokter BPJS luar Jadi, biasa. Di tempat saya tidak bayar lagi karena sudah bayar iuran BPJS. Nah, ini tinggal masuk ke rekening aja ya. Masuk ke rekening. Ini saya host atau Bang Diki yang host nih? Atau dibalik lah sekarang Bang Diki udah ada mau lagi yang mau diceritakan tentang. Ya silakan, apa lagi? Nah, jadi nanti kalau bisa dapat bonus nih, Dapat bonus. Bang Diki dapat bonus perdana misalnya 100 juta gitu. Mau dikasih ke saya berapa? Bukan. Maksudnya mau diapakan? Kalau saya dapat bonus, Ya. saya ingin mencetak Nah, yang pertama para sarjana-sarjana desa. alhamdulillah. Jadi kalau kita dihitung misalkan untuk menjadi seorang sarjana itu, Yap. taruhlah misalkan satu sarjana itu selama 5 tahun itu kurang lebih 50 sampai 100 juta. Ya. Ini berani kalau kita sudah emang penghasilan 100 juta sebulan Iya. mencetak para sarjana. Syukur-syukur mencetak dokter. Dokter ya. Jarang sekali dokter di Indonesia itu. Iya. Sangat jarang. Berarti kalau gitu bukan 100 juta nih. 10 miliar bonus per bulan. Per bulan ya. Ya. Jadi biar makin banyak dokter-dokter yang berkelas yang berasal dari pendidikan yang Bang Diki biayai. Seperti itu. Bukan dokter ya, dokter. Ya. Dokter juga masuk ya? Dokter itu S3 berarti. Dokter ya S3. Kalau dokter kan sekarang ada lagi gelar dokter ya. Dokter masih ada gelar. Bukan sarjana kesehatan ya. Sarjana kedokteran tuh untuk yang S1-nya. Setelah itu Dokternya melanjutkan profesi jadi dokter. kayak pengacara gitu ya. Ya, seperti itu. Kayak perawat juga kan ada kan. Ya, jadi nurse Ya, kan? sekolah lagi jadi nurse. Ya. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat kita, Bang Diki ternyata Bang Guru Diki punya cita-cita mulia untuk menjadikan bonus YouTube-nya Cetak. mencetak orang-orang di desa sebagai sarjana. Dan ini motivasi luar biasa nih. Berarti Bang Diki cocok jadi wakil rakyat nih. Nah, kalau wakil rakyat seperti Bang Diki, insya Allah aman kita. Insya Allah DPR RI. Amin, amin. Harus DPR RI. setinggi gunung kan? Yes. Setinggi langit. Setinggi langit ya. Kalau jatuh kan ke gunung minimal. Oh iya, gunung tinggi juga kan? Iya masih tinggi. Betul. Itu kenapa Bang Diki sampai termotivasi oleh seorang dokter Zaril itu
Kan dokter Zahir itu biasa-biasa aja orang. Videonya Beliau ini, spontan, ya. tanpa ada sensor, kadang-kadang keliru-keliru. Beliau ini semangat. Video yang 3 tahun yang lalu Yap. ditonton per 17 orang. Ya, Luar iya. biasa kan? Saya merasa upload video tidak ada yang nonton. Itu sakit hati itu. Iya. Ini 3 tahun yang lalu videonya baru ditonton oleh 17 orang. Tapi ini tidak patah Sekarang udah semangat. jadi 77. Ah. Karena saya apa namanya? Ada yang 1 juta viewer itu yang di sunatan itu. Ternyata tidak boleh lagi, udah disensor oleh YouTube. Oh, di sensor. Ya, nggak ada lagi sekarang. Yang sunatan itu. Iya. Meskipun burungnya tuh nggak dikelihatan ya. Iya, dan bajunya tetap pakai kan? Oh, ada. Ya itulah yang terjadi, Ada tenang itu aja. udah 1 juta viewer ya. Kita tahu berapa terakhir dah. Nah, itulah. Nah, jadi apa nih? Gimana, Bang Diki? Sekarang oke lah, Bang Diki jadi hostnya sekarang. Oke. Kita Ini masih bicara tentang tentang mau apa jadi saja YouTuber ya? atau YouTuber? YouTuber, mengapa mau jadi YouTuber? Bang Jadi- Jaril sekarang ini. Jadi saya narasumber. Bang sebagai- Jaril ini kan sebagai anggota dewan, Yap, terus sebagai dokter juga. yes, amin. Kenapa milih videonya yang bukan ke 2 bidang itu? Ya, Silakan. Kalau dokter kan lebih banyak viewernya kan, karena subscribernya kan. ya. Kalau misalkan dia memposisikan kontennya tentang kedokteran, tentang kesehatan. Nah, Kenapa? ternyata saya secara pribadi ya. Ya. Jadi orang sakit itu jumlahnya sedikit dibandingkan jumlah orang sehat. Sementara dokter itu sudah sangat banyak jumlahnya, walaupun di Indonesia katanya masih kurang, tapi jumlahnya sudah sangat banyak. Dokter. Nah, kemudian kalau yang sakit di jumlah porsinya sedikit, bisa target BPJS itu 15%. Ada orang sakit yang harus diobati per bulan. Ya. Kalau dulu 3% per tahun loh. Maksudnya? Jadi dari 100 orang jumlah penduduk, Ya. setahun itu cuma 3 yang sakit. Dulu 3%. Tapi sekarang harus ada 15% kunjungan dari 100 orang. Maksudnya nyalakan dokter gitu? Bukan itu. Jadi ada di BPJS seperti itu. Jadi dari 100 orang Berarti mesti sama melayani 15 orang. sama artinya dengan mendorong rakyat untuk sakit gitu. Jadi konsultasinya bukan hanya tentang sakit, tapi tentang kesehatan. Oh iya. Jadi mempertahankan sehat gimana caranya kan. Tapi kan itu belum jadi budaya. Udah sakit baru berobat kan. Tapi image-nya sakit kan? Kenapa? Image-nya tetap sakit kalau ke dokter kan? Iya, image sakit. Sama kalau dari mana? Dari dokter jiwa. Kesannya orang gila kan? Gila, padahal bukan. belum Hanya tentu. diskusi aja tentang kondisi jiwa segala macam. Ya. Nah, kemudian ternyata jumlah orang sehat itu lebih banyak. Kalau saya fokus bicara tentang penyakit, maka yang tertarik menurut saya itu cuma sedikit. Saya ingin mendekati atau masuk ke ceruk yang lebih besar. Nah, ini pakai istilah Wah, ceruk. pengamat politik nih, pengamat politik. Bang Kayak- Hanta Yuda bisa menonton sekarang? Ceruk ya. Ceruk, ya. Oh, bahasa ceruk tuh ingat itu tuh. Apa Orang tuh? Pangkal Pinang beliau ya. Ya, betul. Bang Hanta Yuda. Iya, tahu. Trekking apa? Poltrek apa? Poltrek. Wall trekking. Poltrekking ya. Nah, dari situ saya terpikir kan banyak tuh konten-konten tentang kedokteran, tentang penyakit. Nah, saya konten yang saya dokter tapi mengamati kondisi orang sehat dan orang sakit dengan cara tanpa menyebutkan kesakitannya. Kecuali kalau ada yang mau operasi tumor jinak, itu pun saya sampaikan, saya minta izin dulu. Kalau disiarkan boleh, baru saya siarkan. Seperti itu Bang Diki. Pak, stop dulu. Ya. Tadi dengar ceruknya lebih besar jadi ingat ke partai tetangga ya. Partai tetangga. Oh ya. Saudara tirinya. Udah usah dibahas. Ganti topik. Cut. Kan, usah dibahas.